Kato kali ini bakal temanya itu tentang film, arsitektur dari film Game of Thrones. Nah, sebelumnya lihat intronya dulu sih tentang Game of Thrones ini. Ini kayak ngejelasin tentang ada 9 dari kerajaan. Nah, ini ngejelasin tiap-tiap daerahnya nih, miniatur-miniatur ya. Nah, ini ada Winterfell. Nah, ini King's Landing. Filmnya itu namanya Game of Thrones. Dia diciptakan oleh David Benioff dan rekannya di saluran HBO. Yang menarik dari film ini tuh lokasi syuting yang bener-bener castingnya itu di site yang berbeda-beda di setiap negara gitu. Nah, salah satunya ada di Kanada, Kroasia, Islandia, Malta, Maroko, dan Spanyol. Nah, Game of Thrones ini ditayangkan pertama itu tanggal 17 April 2011, berakhir pada 19 Mei 2019. Total episode itu ada 73, ada 8 season. Nah, jadi mau ngejelasin tentang apa sih inti dari film Game of Thrones ini? Jadi Game of Thrones ini alur ceritanya itu tentang perebutan tahta besi atau Iron Thrones. Jadi Iron Thrones itu tahta tertinggi dari suatu kerajaan di mana tiap dari negara atau setiap dari kingdom berebut kedudukan sebagai The Iron Thrones. Nah, alur ceritanya itu dia berfokus pada kayak keturunan-keturunan terakhir dari penguasa yang digulingkan, terus kayak hidup terasing, terus jadi merebut tahta kembali. Itu plot yang pertama. Plot yang kedua itu ngejelasin tentang Night's Watch atau kelompok militer yang melindungi kerajaan dari suku-suku ganas dari makhluk-makhluk fiksi dari utara. Nah, di film Game of Thrones ini ada 8 utama dari kerajaan-kerajaan yang ada di film ini. Ada House of Stark, House of Lannister, House of Targaryen, ada House of Baratheon, ada House of Tully, Greyjoy, Arryn, sama Mormont. Jadi setiap dari kerajaan ini tuh punya maskot-maskotnya sendiri. Nah, setiap kerajaan ini dia tuh punya marga. Jadi kayak semacam marga atau keturunan yang di setiap namanya tuh untuk petinggi-petingginya tuh pasti ada nama-nama dari setiap kerajaannya sendiri. Nah, ini logo atau ciri khas dari si kerajaan-kerajaan itu. Lanjut. Nah, ini aku tampilin pemeran-pemeran yang sangat mendominasi di film-film Game of Thrones ini. Nah, ini pemeran-pemeran utamanya gitu. Yang mereka tuh semua latarnya duduknya di kursi Iron Throne. Nah, di film Game of Thrones ini dia itu merancang sedemikian rupa, jadi dia bikin peta fiksi di mana di peta ini tuh ada 2 benua berfokus pada Westeros dan Essos, di mana di setiap benua ini terdapat batas-batas wilayah kekuasaan dari setiap kerajaan-kerajaan yang ada di film ini. Nah, contohnya itu untuk bagian yang utara itu House of Stark, di mana dia tuh semacam winter ya, jadi negara-negara yang udah dingin. Terus ke bawah ada House of Greyjoy, dia itu basisnya kepulauan-kepulauan gitu. Terus ada Arryn di sebelah Greyjoy, dia juga wilayah besar juga. Terus ada House of Tully, terus House of Lannister, Targaryen, House of Martell, dan lain-lain. Pusat dari kerajaan-kerajaan itu tuh disatuin di satu pusat, yaitu King's Landing. King's Landing itu kayak ibu kota dari 9 kingdoms yang ada di film ini. Nah, sekarang itu aku bakal bahas tentang arsitektur yang diadaptasi dari film Game of Thrones ini, khususnya di setiap kerajaan-kerajaannya. Nah, ini karakteristik dari bangunan-bangunan yang ada di film ini, itu kurang lebih seperti ini. Castle-castle-nya, bentukan-bentukannya tuh seperti ini. Ada tiap kerajaan yang tadi udah disebutin, dia punya castle-nya masing-masing dan punya ciri khas masing-masing juga. Nah, sekarang saya akan bahas tentang inspirasi yang dipakai, latar belakang dari bangunan yang dipakai di Game of Thrones itu apa aja sih? Nah, pertama itu ibu kota dari segala kerajaan, yaitu King's Landing namanya. Jadi dia itu merupakan ibu kota dari Seven Kingdoms yang ada di sini. Lanjut. Nah, King's Landing itu merupakan ibu kota yang tadi aku udah jelasin. Dia tuh punya ciri khas batu-batu berwarna hangat, tone-nya itu warna-warna hangat, di mana kerajaannya itu, castle-nya itu terletak di paling ujung dari wilayah itu sendiri, di dataran yang
lebih tinggi dibanding kawasan-kawasan yang lain. Nah, castle-nya itu kurang lebih di paling pojoknya dekat pelabuhan dari laut-laut di benua tersebut. Nah, ciri khas dari kawasan King's Landing ini, dia itu bergayanya tuh gotik. Kan gotik tuh erat kaitannya kayak penggunaan ornamen-ornamen yang gotik, udah gitu letaknya pasti di tempat yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Terus penggunaan bentuk bukaan jendela yang khas gotik tuh, terus atap untuk castle-nya ya. Nah, ini background scene dari kawasan yang ada di King's Landing tuh kayak gini. Jadi bener-bener kerasa banget sih bedanya setiap wilayah itu. Vibes-nya tuh beda. Kalau King's Landing ini vibes-nya tuh hangat, kerasa banget dari tone warna yang dia kasih lihat di film ini tuh hangat. Terus musim summer lah, pokoknya kayak mataharinya tuh terik, terus penggunaan materialnya juga batu warna warm tone kayak gitu. Bisa dilihat juga itu yang ada pasukannya itu gotik banget untuk bangunan-bangunan utama yang ada di film ini, khususnya di King's Landing. Nah, similarity dari atau adaptasi dari si konsep ini tuh apa sih? Nah, adaptasinya tuh dari kota ini. Namanya, ini ada kota di Kroasia, jadi dia terinspirasi dari kota di Kroasia namanya Dubrovnik. Dia tuh menginspirasi dari scene film untuk kawasan King's Landing. Jadi dia tuh kota ini tuh ada di dataran tinggi yang di atas laut. Nah, udah gitu hamparan-hamparannya tuh perumahan penduduk yang padat, terus atap genteng yang warna oranye, terus dengan castle yang ada di ujung pulau dan letaknya tuh di atas. Nah, dia tuh terinspirasi dari kota ini. Nah, yang kedua, Iron Throne ini tuh berdiri di Fort Lovigenek, sebuah castle yang terletak di atas tebing setinggi 125 kaki, menampilkan dinding hingga 40 kaki. Nah, ini contoh yang atas itu scene di Game of Thrones-nya, yang bawah ini yang menginspirasi dari latar yang dia ada di atas. Jadi dia ngambil perumahan, landscaping, townscape dari si kota ini diadaptasi ke film. Cuman sebenarnya emang di filmnya emang ada bumbu-bumbu tambahan sih dari segi bentuk-bentuk yang lainnya, cuman intisarinya sih bangunan kurang lebih kayak gini bentukannya. Nah, yang kedua ini Winterfell. Winterfell tuh ya kerajaan yang paling utara ya, yang paling dingin. Dia itu karena dia letaknya di utara, jadi emang dia cuma punya satu musim dingin aja. Ini kurang lebih castle tuh bentuknya kayak gini, rumah penduduknya yang ngelilingin castle, tapi emang ini nggak terlalu banyak sih, nggak sebanyak kota King's Landing tadi. King's Landing itu penduduk terpadat, kalau ini tuh enggak. Nah, Winterfell ini banyak dijumpai. Kalau kita lihat scene-scene yang berlatar belakang Winterfell, bisa dilihat ya beda banget sama kalau kita lagi berada di King's Landing. Kalau di Winterfell ini kesannya kayak gelap, dark, dingin, terus wilayah di sana juga pedesaan, pemandangannya juga bersalju. Syuting untuk film Game of Thrones di scene Winterfell ini, dia itu beneran syuting di wilayah Irlandia Utara dan Skotlandia. Beneran emang kru filmnya emang kesana sih, syuting di kota dan negara di situ langsung, terus bener-bener real banget lah istilahnya mereka syuting di sini tuh. Nah, ini background scene-nya juga sama sih, dia masih pakai gaya arsitektur yang gotik juga karena kan emang ini kerajaan abad-abad zaman dulu. Nah, ini kalau Winterfell dari depannya tuh kurang lebih kayak gini. Atas itu yang kata aku tadi, jadi scene-nya itu beneran vibes-nya itu gelap, rumah-rumah di kanan kirinya juga dari kayu, batu, yang bener-bener nyiriin bahwa ini tuh ada di wilayah utara atau wilayah yang dingin gitu sih. Nah, untuk area Winterfell ini, dia tuh terinspirasi dari Castle Ward yang elegan. Bangunan castle ini tuh sebenarnya udah ada. Jadi emang dia tuh syuting di sini, tapi dia bawa properti juga sih. Nah, ini tuh dia setengah klasik dan setengah gotik untuk arsitekturnya dari si castle ini. Nah, bangunan ini tuh sangat-sangat menarik untuk ditayangkan di film Game of Thrones ini, khususnya di scene-scene awal. Kalau di film itu kan nampilin banget tentang si Winterfell ini, jadi dia tuh banyak ngambil scene di castle ini. Jadi ini emang beneran dia bawa krunya ke castle ini sih untuk syutingnya. Tapi yang selanjutnya itu, dia itu terinspirasi juga dari bangunan di atas. Jadi di wilayah Skotlandia, seberang laut Irlandia ya, dia tuh ada Castle Skotlandia Dorne. Nah, wilayah bangunan itu kurang lebih seperti itu. Dia tuh di episode intro diliatin banget sih si bentukan-bentukan castle yang kayak gitu, yang kayak ujung-ujungnya melengkung, yang kayak di bawah ini tapi ini kepotong sih. Itu ada di belakangnya tuh, itu ada castle gitu, bentuknya lengkung-lengkung juga. Jadi si castle ini tuh sebelumnya pernah dipakai syuting sama film pada tahun 1975, klasik Monty Python and Holy Grail. Nah, tapi kalau film itu tuh film komedi sih basicnya, komedi kerajaan gitu. Nah,
dia dipakai lagi nih di film Game of Thrones, tapi dipakainya itu dengan scene yang dark gitu. Kalau yang sebelumnya kan cerah gitu, kalau ini dark. Nah, selanjutnya ada The City of Marine. Nah, The City of Marine tuh kurang lebih kayak gini penampakan luarnya. Jadi dia ngambil bentukan-bentukan seperti piramid-piramid kayak gitu. Nah, ini tuh letak Marine itu udah ke selatan, udah panas ya. Jadi vibes yang di sini juga udah orang-orangnya pakai bajunya juga udah nggak ketutup, kayak kebuka-kebuka gitu, karena emang musimnya itu di sini dilihatinnya musim-musim panas terus gitu. Seperti di Mesir lah kurang lebih. Nah, City of Marine ini merupakan kota yang paling besar dari 3 kota yang ada di sekitarnya. Nah, ada Marine itu yang paling atas, terus ada Astapor, ada Yunkai. Marine itu kota yang paling besar, dan kota Marine ini emang di film ini tuh paling diliatin atau ditaklukin, diduduki oleh Daenerys Targaryen kalau nonton. Jadi dia tuh menaklukkan kota Marine dengan membebaskan slave ribuan budak di sini. Terus jadi dia kota Marine ini di akhirnya itu dipimpin sama Daenerys itu. Kurang lebih kayak gitu. Penduduknya juga, penduduk di sini juga terkenal banyak yang kaya gitu. Jadi kesenjangannya kelihatan sih, ada yang kaya-kaya banget. Sampai mereka bisa punya piramida-piramida kecil di sekitar piramida yang gede itu. Kalau yang miskin ya dia jadi budak gitu. Kalau diceritain ini dilihatinnya seperti itu. Nah, ini menariknya dari si kota Marine ini, dia detail tentang arsitekturnya sih. Kayak bisa dilihat background scene-nya, dia ngeliatin beberapa part yang lebih estetik dibanding yang lainnya. Karena dia emang pakai ornamen-ornamennya dari segi jendelanya, dari segi tangganya, terus aksis-aksis yang dia liatin tuh beda sih di sini. Nah, yang kataku tadi, castle ini tuh ditaklukin sama Daenerys Targaryen, itu perempuan yang ada di sana di balkon. Nah, Daenerys Targaryen itu FYI dia Mother of Dragon. Susah. Dia itu keturunan paling tinggi dari semua kerajaan, tapi keluarganya tuh udah musnah. Cuman dia doang yang masih bertahan. Nah, dia itu mau ngerebut Iron Throne yang tadi. Makanya fokus utama dari film ini tuh ke si perempuan ini yang mau menaklukkan Seven Kingdoms tadi. dia naklukin satu-satu gitu istilahnya, keliling. Nah, similarity dari si arsitektur yang dipakai City of Marine ini apa sih? Nah, yang pertama itu dia terinspirasi dari piramida Maya. Bentukan piramida yang berundak bisa dilihat di tower castle-nya ya. Selain itu dia juga terinspirasi dari lukisan yang di atas itu, Frank Lloyd. Nah, jadi dia ngambil bentukan-bentukan seperti itu kurang lebih untuk bikin castle di kota Marine ini. Nah, tempat pengambilan gambar di film ini itu khususnya di kota Marine ini ada di wilayah Spanyol, Maroko, dan Kroasia. Jadi emang wilayah-wilayah scene-nya itu kayak anget gitu. Yang kedua, mau ngeliatin juga part-part yang diambil yang menjadi inspirasi dari si Castle of Marine ini. Itu salah satunya itu ada bangunan dari Frank Lloyd. Nah, City of Marine ini terinspirasi dari rumah Millard House. Dia tuh berbentuk persegi-persegi box-box gitu dengan kayak fasadnya itu dari batu yang dipahat. Ada pahatan cross di tengah dan saling membuat pattern yang sangat-sangat kompleks. Nah, di bangunan Castle City of Marine juga dipakai bahasa-bahasa itu. Dilihat dari interiornya, dia tuh juga kotak-kotak gitu, di mana di setiap kotaknya dia ada motif-motif pahatan batu juga. Warna-warna yang dipakai di castle ini juga warna batu ya. Frank Lloyd Wright ini sendiri, dia tuh konsepnya sebenarnya kayak ngerasa beton itu atau batu itu kan selalu di underestimate gitu ya. Jadi dia pengen memunculkan enggak loh, batu tuh bisa bagus gitu. jadi dia pakai ornamen-ornamen beton dipahat gitu. Jadi sehingga dia bisa bikin Konsep rumah dengan fasad yang bagus gitu. Dia mau nunjukin itu sih. dia sebut seakan-akan seperti tekstil karena emang pattern-patternnya itu dia lubangi dari bagian atas bawah saling ngikat, kayak kesannya kayak manik-manik payet gitu, kayak menenun kurang lebih terinspirasi. Dia bisa menyebut bahwa bangunan ini tuh seperti tekstil gitu di motifnya. Nah, yang kedua dari interior dan vibes ruang dalamnya juga dia terinspirasi dari Frank Lloyd, di mana jendela yang dia pakai, kaca timbal yang dia pakai, patternnya terus kayak proporsinya dia miripin sama bangunan yang tadi Millard House tadi. Lantainya, dindingnya, batu, kan arsitektur organik kayak gitu ya, dari kayak alam-alam gitu. Dia pakai juga di film ini, jadi dia bikin kayak kesannya kalau di dalam tuh dingin, terus kayak lebih monumental aja sih. Nah, selanjutnya ada Braavos. Braavos ini itu salah satu kota yang besar juga, di mana dia tuh memiliki beberapa banyak pulau di sekitarnya. Nah, ini tuh gambar gate-nya. Nah, Braavos ini yang tadi aku udah bilang, dia tuh kota bebas yang terletak di sebelah timur Westeros. Westeros tuh benua ya.
Jadi ada benua Westeros, ada Essos. Nah, dia itu salah satu kota yang terkaya dan terkuat Pada masa itu di film ini. Nah, digambarkan sebagai kota pelaut karena emang di sini tuh terdiri dari di tengah laut yang banyak pulaunya, terus banyak pengrajin pedang juga dan pemahat-pemahat orang-orang mahir tuh banyaknya dari Braavos ini. Bank-bank Iron Bank-nya juga ada di kota ini gitu. Jadi emang ini kota kuat banget. Nah, ini contoh gambaran di kota ini. Sama sih ini karena emang batu-batu kayak gitu, tapi batunya warnanya beda sama yang batu di tiap kerajaan yang lain karena emang beda wilayah dan beda jauh banget sih. Jadi ini mah warna abu-abu gitulah. Tapi ya sama batu gitu. Nah, scene-nya itu background-nya kurang lebih seperti ini. Yang di atas bangunan-bangunannya juga kayak gini menurut saya. Begitu ngeliatin dari semua kerajaan dan wilayah, menurut saya bangunan yang paling sederhana yang nggak punya muka tuh cuman ada bisa ditemuin di sini. Jadi nggak punya muka tuh jadi sama semua gitu, depan, belakang, samping, kanan, kiri sama semua fasadnya. Jadi nggak ada semacam kayak hierarki yang ditonjolin banget di sini, nggak ada. Kenapa? Nanti bakal dijelasin. Nah, untuk adaptasi dari Braavos ini, pertama itu untuk pintu masuk pelabuhannya. Nah, ini sangat-sangat menarik banget sih si kota Braavos ini karena ada patung sculpture Titan yang besar banget. Dia itu terinspirasi dari Colossus of Rhodes yang merupakan dewa matahari Yunani yang didirikan di kota Rhodes di Pulau Yunani. Nah, patung ini itu apa sih maknanya? Salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Dia itu dibangun untuk merayakan keberhasilan pertahanan kota Rhodes di Yunani terhadap serangan oleh Demetrius Poliokrat yang telah mengepung selama 1 tahun dengan pasukan angkatan laut yang besar. Jadi dia itu terinspirasi dari patung Yunani ini, diadaptasi menjadi gate utama masuk ke kota Braavos ini. Yang selanjutnya, kota Braavos ini arsitekturnya terinspirasi dari kota-kota di pelabuhan Mediterania. Jadi yang atas itu scene kota Braavos, yang bawah itu di pelabuhan Mediterania. Dia itu terdiri dari kota yang ada di atas air dihubungkan sama jembatan-jembatan kecil di tengahnya. Nah, di film ini juga Pemeran dan kru filmnya emang langsung ke syuting di sini sih, di tempatnya langsung gitu. di mana di setiap tempatnya juga ada lokasi-lokasi kayak ada benteng-benteng yang menarik juga di daerah sini. Mereka ambil juga scene-scene di situ. Jadi emang ketika kita nonton tuh kerasa banget gitu, ini real gitu, bangunannya semuanya. Nah, di kota Braavos ini ada namanya House of Black and White. Jadi apa sih House of Black and White? Nah, House of Black and White tuh itu yang di atas, dia ada bangunan berwujud bangunan solid gitu. Nah, ini itu fungsinya itu sebagai rumah bagi para dewa dan manusia yang tidak berwajah. Jadi di film ini tuh ada fiksi semacam ada many face god. Jadi ada kepercayaan bahwa manusia itu endingnya kan kita bakal mati gitu. Jadi kita harus saling berbuat baik dan lain-lain. Nah, di film ini tuh orang-orang yang kayak emang punya niat buruk atau apa sama sekte, ini istilahnya sekte ya, dia itu dibunuh gitu, kayak ngapain hidup gitu. Nah, dibunuh terus nanti dikulitin gitu mukanya, nanti dipakai lagi sama orang, jadi orang itu seakan-akan bisa menjadi orang yang dibunuh. Boleh nggak? Kayak misal Kais aku bunuh, terus aku kulitin mukanya Kais, terus aku pakai, terus kalau misalnya aku udah memperdalami ilmu ini, aku bisa jadi Kais gitu. Jadi diracun lah cara ngebunuhnya. Nah, yang mau aku jelasin dari sini, karena emang dia menganut istilah faceless ya, atau many face god, kayak apa, Tuhan yang berwajah banyak. Jadi di film ini pun bangunan yang kata aku tadi di awal bilang, di bangunan itu nggak ada wajahnya gitu. Jadi ya udah kotak aja, nggak ada yang menonjol. Jadi setiap semua sisinya itu sama gitu. Nggak ada sesuatu yang menarik dari bangunan ini. Nggak ada sesuatu yang ditonjolkan gitu dari si bangunan ini. Nah, ini terinspirasi juga dari bangunan yang ada di India. Letaknya itu di bangunan Varanasi di tepi Sungai Gangga. Jadi dia bangunannya juga sama sih. Jadi keempat sisinya dia pun sama gitu. Nggak exactly sama, cuman mirip semua. Jadi kayak nggak ada mukanya gitu. Kayak faceless lah istilahnya. Dia terinspirasi dari situ sih, kayak bentuk-bentuk yang solid, kokoh, berat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di dalam bangunan tadi yang kata aku dikulitin itu, dipajang si mukanya gitu, muka-muka dari korban-korbannya. Nah, ini itu terinspirasi dari Gua Ellora di India. Dia itu biara 10.000 Buddha Hong Kong. Jadi sebenarnya bukan yang ngambil kulit dan lain-lain sih, yang dia liatin itu si muka-muka itu loh yang dipajang. Ketika ada orang jalan, terus seakan-akan muka itu yang ngeliatin dia gitu. Terus di ngederet di semua sisi bangunannya. Dia terinspirasi dari sini. Di barisan orang-orang yang udah mati gitulah istilahnya, itu yang diambil. Selanjutnya ada Dragonstone. Nah, Dragonstone ini tuh namanya kan dragon. Nah, dragon ini kaitannya erat sama family dari Tigerian. Jadi si marga Tigerian ini dia satu-satunya Orang
atau keturunan yang paling kuat karena dia punya naga. Yang naga itu menjadi ancaman dari semua kerajaan-kerajaan di sekitarnya, sehingga di awal film dia ceritakan bahwa Tigerian ini tuh udah punah istilahnya, tinggal beberapa orang aja yang masih hidup. Nah, ini contoh castle yang dia pakai gitu di House of Tigerian, namanya Dragonstone. Dia ada di atas tebing, terus ada jembatan atau entrance-nya itu kayak gini, bentuknya saset-saset seperti naga ya kalau dilihat dari mata burung. Dia tuh pakai batu-batu kayak gitu, terus dia pakai bidang-bidang yang disusun kayak monumental banget ini. Nah ini yang aku udah jelasin sih. Castle ini tuh dikuasai of Tigerian yang punya naga yang menjadi ancaman untuk semuanya. Nah, background scene-nya dia itu vibes-nya itu udah gelap ya, karena emang dia letaknya itu udah ke arah utara dikit, jadi emang udah dingin suasana di daerah sini, jadi scene-nya juga gelap-gelap seperti ini. Nah, di dalam Dragonstone ini dia itu pengen ngasih rasa seperti ada di gua tapi megah gitu. Dinding-dindingnya itu pakai batu beneran yang wilayah sini, terus dia pahat, dia bikin ruang di dalamnya, jadilah seperti ini gitu. Nah, ini contoh scene di ruang rapat pimpinan-pimpinan dan armada perangnya tuh di sini. Nah, similarity dari bangunan Dragonstone ini apa sih? Nah, dia itu terinspirasi dari ini itu Institut Salk Institute yang dibangun oleh Louis Kahn. Dia itu bentukannya ini yang di atas itu Dragonstone, di bawah itu yang institut tadi, dia langsung menghadap, aksesnya langsung ke arah laut gitu. Bidang-bidang dinding beton yang disusun miring-miring gitu. Dia itu terinspirasi dari gabungan antara gaya internasional dan brutalisme. Pakai material beton terus solid. Nah, di film ini pun dia kenapa pakai bentukan seperti ini, karena emang dia pengen mengangkat sisi kesakralannya ya, jadi kayak dibikin megah gitu, bidang dari atas ke bawah. Jadi dia pakai gaya-gaya dari brutalisme, bumbu-bumbu dari brutalisme juga gitu, ngambil dari situ. Nah, yang terakhir ada Palace of Dorne. Nah, ini mah bukan terinspirasi. Ya, ini terinspirasi tapi beneran syuting di Palace-nya sih. Nah, Palace of Dorne ini merupakan benua di Westeros. Dia terletak paling jauh ribuan mil dari Winterfell dan utara. Dia iklimnya itu udah paling panas. Jadi dia itu satu-satunya kerajaan yang ada di gurun. Nah, dia punya iklim gurun. Populasinya juga paling kecil di antara semuanya karena emang iklimnya ekstrim. Nah, bisa dilihat juga itu dari tanaman-tanaman yang dipakai juga, tanaman-tanaman yang banyak kita jumpai di negara-negara yang beriklim panas sih. Nah, ini background scene-nya. Kurang lebih untuk dalamnya dia udah pakai bentuk-bentuk yang Mediterranean ya di interiornya, dengan seperti masjid ya, kayak ada unsur islaminya, kolom-kolomnya, terus pewarnaannya, terus ornamen-ornamen mozaik yang dia pakai juga terinspirasi dari bangunan-bangunan Mediterania. Nah, ini jadi dia berlatar di istana Alcazar in Seville. Dia itu ada di Andalusia, Spanyol. Nah, di sini itu gaya-gaya yang dipakai itu udah ke musliman. Namanya itu arsitektur Mujedar. Mujedar itu arsitektur yang gabungan antara arsitektur Moor atau sebutannya Spanyol yang ada di semenanjung Iberia. Jadi Mujedar. Mujedar kan atau Mudejar? Jadi ini udah kayak Islam-Islaman lah gitu, dari kubahnya ya Mediterranean kayak gitu. Castle ini juga castle tertua yang digunakan yang ada di Spanyol, dia warisan UNESCO juga. Nah, sekian presentasi kali ini.